Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Arif di sini pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan memahami mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks persuasi. Ada 7 kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks persuasi. Yang pertama, yaitu pernyataan bujukan. Yang kedua, kata ganti orang. Yang ketiga, istilah teknis. Yang keempat, konjungsi argumentatif. Yang kelima, kata kerja mental. Yang keenam, kata perujukan. Dan yang ketujuh, kalimat fakta dan pendapat. Sekarang, mari kita lihat kaidah kebahasaan pernyataan bujukan. Apa itu pernyataan bujukan? Pernyataan bujukan adalah pernyataan yang berupa dorongan atau ajakan kepada pembaca agar mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis teks persuasi tersebut. Nah, pada pernyataan bujukan ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata ayo, mari, harus, sebaiknya, hendaknya, jangan, dan lain sebagainya. Di sisi lain, pernyataan bujukan ini juga bisa menggunakan kata kerja imperatif atau verba imperatif. Apa itu kata kerja imperatif? Kata kerja imperatif adalah kata kerja perintah. Bagaimana bentuknya? Kata kerja imperatif yaitu kata kerja yang ditambah akhiran lah atau kan. Contoh kata kerja tersebut adalah bersihkan. Nah, sekarang mari kita lihat contoh pernyataan bujukan. Perhatikan kalimat berikut ini. Kita harus menjaga kesehatan diri dan janganlah merokok. Pada kalimat ini merupakan kalimat yang berupa bujukan kepada pembaca agar menjaga kesehatan dengan tidak merokok. Selanjutnya, kata ganti orang. Nah, kata ganti orang yang biasanya digunakan di dalam teks persuasif yaitu kata ganti kita. Kenapa kata ganti kita yang digunakan di dalam teks persuasif? Tujuannya adalah agar pembaca merasa mau dan ingin untuk mengikuti apa yang diajak atau dibujuk oleh penulis teks persuasif tersebut. Nah, bagaimana contoh penggunaan kata ganti orang ini di dalam kalimat? Perhatikan kalimat berikut ini. Oleh sebab itu, kita harus bergotong royong untuk menuntaskan permasalahan ini. Nah, di kalimat ini kamu bisa melihat penggunaan kata ganti orang yaitu kita. Selanjutnya, istilah teknis. Pada teks persuasif juga menggunakan istilah teknis. Nah, penggunaan istilah teknis ini disesuaikan dengan topik yang dibahas di dalam teks persuasif tersebut. Jika teks persuasif tersebut membahas bidang teknologi, maka sudah pasti istilah teknis yang digunakan yaitu istilah teknis di bidang teknologi. Begitu juga di bidang biologi, fisika, atau kimia. Pasti menggunakan istilah teknis di bidang fisika dan kimia. Nah, bagaimana contoh istilah teknis di dalam kalimat? Perhatikan kalimat berikut ini. Dengan mengonsumsi buah-buahan, tubuh akan mendapatkan berbagai nutrisi serta vitamin yang dibutuhkan, seperti vitamin C. Nah, pada kalimat ini, istilah teknis yang digunakan yaitu kata nutrisi. Berarti, kalimat ini terdapat di dalam teks persuasif yang membahas bidang kesehatan karena menggunakan istilah teknis di bidang kesehatan yaitu nutrisi. Selanjutnya,
konjungsi argumentatif. Apa itu konjungsi argumentatif? Konjungsi argumentatif yang digunakan di dalam teks persuasif biasanya yaitu konjungsi sebab akibat. Contohnya antara lain, jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana contoh penggunaan konjungsi argumentatif ini di dalam sebuah kalimat? Perhatikan kalimat berikut ini. Karena kandungan pada vitamin C dapat meningkatkan kekebalan tubuh sehingga kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, konjungsi argumentatif yang digunakan di dalam kalimat ini yaitu kata karena. Kaidah kebahasaan yang berikutnya yaitu kata kerja mental atau mungkin sering kamu dengar istilah lainnya yaitu verba mental. Kata kerja mental sendiri merupakan kata kerja yang terkait dengan hal yang dirasakan, dipikirkan, dan berupa pendapat pribadi. Nah, apa saja contoh verba mental atau kata kerja mental ini? Nah, ini contohnya. Diharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, menduga, menyimpulkan, berpendapat, dan lain sebagainya. Bagaimana contoh penggunaan verba mental ini dalam kalimat? Perhatikan kalimat berikut ini. Saya berpendapat bahwa kerja keras yang kita lakukan akan segera membuahkan hasil yang memuaskan. Nah, verba mental atau kata kerja mental yang digunakan di dalam kalimat ini yaitu kata berpendapat. Kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu kata perujukan. Kata perujukan merupakan kata yang merujuk pada sesuatu. Fungsinya untuk meyakinkan dan memperkuat pendapat yang telah dibahas sebelumnya. Nah, apa saja contoh kata perujukan ini? Berikut contohnya. Berdasarkan pada, merujuk pada pendapat, berdasarkan data. Nah, ketiga-tiga ini merupakan contoh kata perujukan. Bagaimana penggunaan kata perujukan ini di dalam kalimat? Perhatikan kalimat berikut ini. Berdasarkan data WHO, penyakit kanker merupakan penyebab kematian terbanyak di dunia. Nah, kata perujukan yang digunakan pada kalimat ini adalah berdasarkan data. Perhatikan contoh yang kedua. Merujuk pada pendapat Kunchara Ningrat, daerah yang memiliki jumlah suku bangsa paling sedikit adalah... Nah, pada kalimat ini, kata perujukan yang digunakan yaitu merujuk pada pendapat. Yang berikutnya yaitu kalimat fakta dan pendapat. Nah, perlu kamu ketahui, kalimat fakta dan pendapat ini berperan penting di dalam sebuah teks persuasif. Kenapa? Karena pada saat penulis mengajak atau membujuk pembaca melakukan sesuatu, maka pembaca perlu diyakinkan agar mau mengikuti ajakan tersebut. Nah, untuk meyakinkan pembaca ini, maka penulis teks persuasi bisa menggunakan kalimat fakta dan pendapat. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu fakta. Fakta sendiri yaitu sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi, atau peristiwa yang sedang atau sudah terjadi. Ya, kemudian apa itu pendapat atau opini? Pendapat atau opini adalah tanggapan atau respon atau saran pribadi seseorang kepada orang lain, atau peristiwa yang belum terjadi. Bisa juga peristiwa yang masih dalam kemungkinan atau masih dalam perencanaan. Nah, apa
contoh kalimat fakta dan pendapat ini, perhatikan contoh kalimat berikut ini. Merokok pada hakikatnya bukanlah suatu kebiasaan yang baik. Nah, kalimat ini merupakan kalimat pendapat. Perhatikan kalimat yang kedua. Di SPBU sudah umum dikenali papan larangan untuk merokok. Nah, kalimat ini merupakan kalimat fakta. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga kamu bisa memahami apa yang telah disampaikan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.